kalau saya tetap di Islam, saya akan usulkan bahwa wanita juga boleh untuk menjadi khotib Jumat. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Ternyata dalam hal yang tak lazim dan anti mainstream dalam agama, beliau sepemikiran dengan seorang murtad mantan pengajar ponpesnya dulu, Syaifuddin Ibrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, video kali ini adalah merupakan pertemuan antara Ketua Kementerian Agama Kabupaten Indramayu dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yang di dalam pertemuan tersebut, dalam bincang-bincangnya kita dapati hal-hal yang mengherankan ya dari pimpinan Ponpes Al Zaitun. Nah, bagaimanakah itu? Yuk simak videonya. Oh, Zaitun idnya saja ikut Departemen Agama, bukan ikut Nahdlatul Ulama, bukan ikut Muhammadiyah, ikut Departemen Agama. Lembaga pendidikan di Al Zaitun ini mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Iya, dikatakan barusan oleh pemimpin Al Zaitun, yaitu Syekh Panji Gumilang, bahwasanya Al Zaitun ikut Departemen Agama. Ditegaskan pula oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu bahwasanya Al Zaitun mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kementerian Agama. Oke, berarti Al Zaitun sejalan dan tunduk pada Kementerian Agama ya. Tapi kenapa hal tersebut tidak sesuai dengan sikap beliau, yaitu di dalam video tersebut mengatakan bahwasanya tidak peduli bila Departemen Agama marah. Iya, itu sama saja dengan tidak peduli bila berlawanan dengan Kementerian Agama. Ikut Kementerian Agama tapi berani berlawanan, berani membuat Departemen Agama marah. Dan sayangnya poin ini sepertinya tidak ditanggapi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Indramayu yang berada di situ. Cuma menjadi pendengar yang baik saja. Nah, jadi ini adalah merupakan hal yang kontradiktif yang terjadi pada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Dan yang cukup mengejutkan, ternyata dalam hal yang tak lazim dan anti mainstream dalam agama, beliau sepemikiran dengan seorang murtad mantan pengajar ponpesnya dulu, yaitu Syaifuddin Ibrahim, yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh Syaifuddin Ibrahim di kanal YouTube-nya, yaitu menjadikan wanita sebagai khotib Jumat. Ke depan, kalau saya tetap di Islam, saya akan usulkan bahwa wanita juga boleh untuk menjadi khotib Jumat. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Kemarin sudah ada wartawan nanya madhabnya apa sih? Madhab Insinyur Ahmad Soekarno dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangunan, madhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermadhab itu. Nah, di sini Syekh Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al Zaitun mengatakan bahwasanya mazhab beliau adalah mazhab Soekarno. Mazhab Soekarno dalam bidang pembaharuan dan mazhab Soeharto dalam bidang politik pembangunan. Ya, ini tentu merupakan jawaban yang lucu ya, karena dia menjawab dengan jawaban yang gak nyambung sebenarnya. Sudah sangat maklum dan sangat umum sekali bahwasanya bila ditanya mazhabnya apa,
maka yang sedang dipertanyakan di situ adalah sudah pasti dalam konteks agama, bukan dalam konteks kenegaraan atau pengelolaan negara atau kepresidenan. Harusnya beliau menjawab dengan ulama imam mazhab semisal Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Maliki, bukan dengan seorang presiden atau seorang negarawan. Ini tentu gak nyambung. Jadi ketika ditanya mazhabnya apa, beliau menjawab mazhab dalam bidang pembaharuan politik dan pembangunan. Lalu mazhab dalam bidang agamanya apa dong Pak? Lagi pula kalau memang mau merujuk pada Bapak Presiden Soekarno atau Bapak Soeharto, mereka tidak pernah mengatur soft salat sebagaimana soft salatnya Ponpes Al Zaitun saat sholat Id kemarin, yaitu meletakkan wanita di soft depan bercampur dengan laki-laki. Tidak pernah Pak Karno dan Pak Harto meletakkan soft wanitanya di depan bercampur dengan laki-laki. Jadi sebenarnya itu mazhab siapa ya? Lah bermadzhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu. Hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Masa kini sudah ada terus berkembang. Dianggap apabila bermazhab dengan para imam mazhab semisal Imam Syafi'i dan yang lainnya yang mereka hidup di zaman terdahulu, itu adalah bermazhab di zaman yang kita tidak bisa tahu, cuma tahu tulisan berdasar masa lalu. Masa sekarang sudah ada dan terus berkembang. Masya Allah. Jadi bermazhab dengan imam mazhab terdahulu itu dianggap keliru karena sudah beda zaman, tidak bisa dipakai di masa sekarang. Ini sama saja dengan kata lain Syekh ini mengatakan kalau mereka para imam mazhab sudah tidak bisa lagi diikuti dan tidak perlu lagi belajar agama dari pemahaman mereka karena dianggap sudah tidak relevan di zaman sekarang. Astagfirullah. Padahal para imam mazhab itu mengajarkan ajaran Rasulullah SAW. Rantai keilmuan mereka bersambung kepada Rasulullah SAW, dan mereka berdasar keterangan sabda Rasulullah SAW bahwasanya generasi terbaik umat ini adalah pada 3 generasi. Mereka itu masih sebagai generasi umat terbaik, yaitu ada di generasi ketiga, generasi tabi'un tabi'in. Terlebih mereka itu adalah para ulama, di mana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Jadi di mana kedudukan Syekh Al Zaitun ini bila dibandingkan dengan para imam mazhab tersebut hingga berani mengenyampingkan mereka? Nah, maka jawaban terkait mazhab oleh pimpinan Al Zaitun ini tidak bisa kita terima ya. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Diletakkannya soft wanita di belakang atau diberikannya tabir antara soft wanita dan laki-laki adalah merupakan instruksi dan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita mengerjakannya tentu saja dalam rangka mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW agar mendapat fadilah dalam sholat berjamaah karena sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi sama sekali bukan karena menganggap wanita itu najis, terlebih sampai membelenggu dan memperbudak wanita dalam morality sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al Zaitun di video tersebut. Berlebihan sekali ini alasannya, demi membela perbuatan penempatan wanita di saf depan dengan bercampur laki-laki. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu
bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Nah, di sini beliau menggunakan dalil Al-Qur'an dalam membenarkan kerenggangan soft dalam sholat. Cuman sayangnya dalil yang dipakai di sini tidak sesuai ya. Karena dalil tersebut adalah surah Mujadalah ayat 11 di mana tidak dimaksudkan untuk melonggarkan soft sholat. Menurut yang diriwayatkan Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah, turunnya ayat tersebut adalah dilatar belakangi oleh sikap para sahabat Nabi yang tidak mau memberikan tempat kepada saudaranya sesama muslim saat sedang ada acara pertemuan di majelis Rasulullah. Maka turunlah ayat tersebut memerintahkan untuk berlonggar-longgar atau memberikan kelapangan di dalam majelis, bukan dalam soft sholat. Jadi tidak relevan bila ayat tersebut dijadikan dasar untuk melonggarkan soft sholat. Jadi aneh rasanya menganggap baik terhadap perbuatan yang tidak sejalan dengan instruksi Rasulullah SAW. Jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seburuk-buruk soft bagi wanita adalah yang di depan. Lalu Syekh ini membela perbuatan penempatan soft depan pada wanita, membela hal yang diburukkan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja ini mengherankan ya. Nah teman-teman, itulah beberapa hal yang diutarakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun saat pertemuan antara Ketua Kantor Departemen Agama Indramayu dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, yaitu adanya statement-statement atau argumen-argumen yang berkesan aneh dan mengherankan. Ya, di sini mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini, dan semoga Islam ini selalu dalam syariatnya yang asli, syariatnya yang murni, tanpa ada yang diubah-ubah, tanpa ada yang ditambah-tambah, ataupun tanpa ada yang dikurang-kurangi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.